Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Dawan, NPM 207006048. Ini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Architecture Planning Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Entrepreneur Architecture Planning adalah metode yang digunakan dalam penelitian perencanaan sistem informasi Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kerangka Jakman dan menghasilkan cetak biru dari perancangan Enterprise Architecture Planning dari hasil uji kelayakan dan akan diterapkan sebagai sistem informasi. Metode yang digunakan, yang pertama ada pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang kedua ada analisis, yaitu dengan perencanaan dan pemahaman kondisi. Yang ketiga ada pembuatan model perencanaan dan proses pengujian. 1. Arsitektur Enterprise. Arsitektur Enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastrukturnya. Karakteristik utama sebuah arsitektur enterprise adalah kemampuan dalam menyediakan cara pandang yang menyeluruh tentang sebuah enterprise. Komponen atau domain utama. 1. Arsitektur bisnis, yaitu landasan pergerakan bagi komponen lain. Yang kedua ada arsitektur data, yaitu pengolahan informasi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi, yaitu pengolahan data yang telah dikumpulkan. Yang keempat ada arsitektur teknologi, yaitu penyediaan lingkungan aplikasi dalam pengelolaan data. Yang kedua ada e-government. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru atau modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas layanan yang sedang berjalan. 3. Kerangka kerja Jakman. Jakman Framework atau JF merupakan skema untuk melakukan klasifikasi pengorganisasian artefak enterprise. JF terdiri dari 6 kolom dan 6 baris, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. 4. Analisis rantai. Yang pertama ada identifikasi dan inventarisasi fungsi bisnis. Kedua, dengan mengelompokkan area fungsional ke dalam aktivitas utama dan pendukung. Yang kelima ada perencanaan arsitektur enterprise, yaitu proses untuk mendefinisikan arsitektur. Yang keenam ada BPMN, yaitu teknik untuk memodelkan dan memanajemen proses bisnis. Yang ketujuh ada ERD, yaitu menggambarkan realisasi antara objek. Yang keenam ada pengujian dengan tool K2 untuk membangun dan menjalankan aplikasi bisnis. Pengembangan enterprise planning. Yang pertama ada pembuatan model enterprise planning. Yang kedua pemodelan bisnis. Yang ketiga arsitektur informasi. Yang keempat arsitektur data. Yang kelima arsitektur aplikasi. Yang keenam portofolio aplikasi. Kesimpulan. Yang pertama, hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebuah permodelan arsitektur enterprise berupa arsitektur informasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi pada Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis hingga terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, dengan cara adanya dokumentasi perencanaan sistem informasi ini akan mendorong adanya SDM yang mengembangkan dan mengelola sistem informasi di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tiga, ada pemodelan yang dibuat di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini valid dengan 2 kali pengujian. Pada pengujian tahap pertama diperoleh 86,67% dan pada tahap pengujian kedua memperoleh 100%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.